Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini kita akan membahas saham lagi, saham yang dulu pernah kita bahas sekitar 4 bulan yang lalu. Dan setelah kami mengupload video tersebut, ternyata harga sahamnya sampai sekarang sudah naik 50%. Apakah sudah naik 50% ini saatnya jual atau tidak? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Cuman ini ada case yang menarik dari saham ini ya. Jadi ketika kami mengupload video sekitar 4 bulan yang lalu, justru bandar-bandar asing jual saham ini gitu. Dan terjadi diskusi yang cukup bagus ya di dalam grup Telegram kami, di mana teman-teman mempertanyakan kira-kira setelah bandar asing ini jualan saham ini apakah bisa naik atau tidak gitu. Nah, sebelum kita membahasnya, saya ingin menyampaikan disclaimer yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama, video ini bersifat hanya informasi umum saja. Jadi bukan rekomendasi beli atau bukan rekomendasi jual. Kemudian yang kedua, pendekatan yang saya lakukan dalam analisa saham adalah menggunakan pendekatan value investing ya, di mana value investing ini artinya ada bisnis di balik lembaran saham yang kita beli. Dan untuk memanfaatkan value investing ini, teman-teman harus memiliki time horizon yang panjang. Kemudian yang ketiga, teman-teman perlu tinjau lagi analisanya, karena siapa tahu saya dalam menganalisa saham ini ada yang kelewat gitu. Karena sekali lagi saya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan yang Anda ambil dari video ini maupun video yang lainnya di channel The Investor ini. Oke, sebelum kita masuki materi, kami ingin menginformasikan lagi ya bahwa rencana kami akan mengadakan webinar value investing. Ya, apa fasilitas yang teman-teman dapat ketika teman-teman mengikuti webinar ini? Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan rekaman gratis ya. Rekaman webinarnya. Jadi ketika teman-teman tidak bisa mengikuti di acara tersebut, di hari tersebut, teman-teman tetap bisa dapat rekamannya. Kemudian teman-teman bisa mengikuti webinar selanjutnya secara gratis ya, webinar value investing selanjutnya secara gratis. Teman-teman juga akan mendapatkan ebook dari 15 watchlist saham yang sudah saya analisa dan menurut saya masih undervalue untuk saat ini. Kemudian yang keempat, ada supporting groupnya. Jadi kalau teman-teman ingin diskusi dengan saya, kita bisa diskusi di supporting group ini ya. Oke, teman-teman bisa melakukan registrasi di website kami www.theinvestor.id. Jadi sekali lagi, pembayaran hanya melalui website kami www.theinvestor.id, bukan yang lain. Tema webinar besok ya, ada 2 hari yang akan kami selenggarakan, yaitu yang pertama menghitung harga wajar saham dan timing buy and sell, itu tanggal 18 Juni, insya Allah tanggal 18 Juni jam setengah 8 malam. Kemudian yang kedua, menghitung kinerja portfolio yang tepat, yaitu menggunakan sistem NAV reksadana. Nah, ini rencana hari besoknya, tanggal 19 Juni jam setengah 8. Ya, sekali lagi teman-teman silakan registrasi di website kami www.theinvestor.id. Nah, yang kita akan bahas adalah saham MPMX ya. Jadi pertama kalinya kami mengupload video ini ya saat itu tanggal 3 Januari 2021. Jadi sekitar antara 4 sampai 5 bulan yang lalu ya, sekitar 4 bulan yang lalu. Dan saat video ini diupload, harga saham MPMX waktu itu menyentuh di level 490 ya. Nah, di sini yang menarik, ketika kami mengupload video ini ternyata saat itu juga banyak investor asing yang melepaskan saham ini gitu. Jadi setelah kami upload, justru banyak bandar yang mendistribusi gitu. Dan di situ terjadi diskusi yang hebat di dalam grup Telegram kami ya, dengan teman-teman anggota atau teman-teman alumni dari webinar kami gitu. Mereka mempertanyakan, Mas, ini setelah Mas Eros bilang harga MPMX murah, tapi kenapa para bandar ini justru melepas sahamnya? Apakah nanti bisa naik lagi atau tidak gitu? Ya, waktu itu ya jawaban saya santai ya. Selama kita memiliki time horizon yang panjang, nggak perlu khawatir gitu ya. Harga sahamnya memang waktu itu sempat turun, tapi ya nggak apa-apa gitu. Nanti juga akan naik lagi gitu kan. Bandar asing keluar, ya nggak apa-apa gitu. Nanti juga akan masuk lagi gitu. Dan ternyata betul ya, ternyata betul. Jadi setelah ujungnya di bulan Februari ya, bulan Februari bandar asing ini
rajin distribusi saham MPMX, justru harga sahamnya naik sampai sekarang gitu ya. Jadi saat video ini diambil ya, tanggal 25 Mei 2021, harga sahamnya sudah naik 50% dalam 4 bulan. Nah, di sini saya soroti dulu ya mengenai 52% dalam 4 bulan. Kalau buat saya pribadi, ketika saya bilang investasi ya, jadi kita bicara investasi, bukan bicara trading, bukan bicara spekulasi. Ya, kenaikan 50% dalam 4 bulan itu buat saya sangat bagus gitu, bagus banget. Sekarang pertanyaannya, instrumen investasi apa yang bisa memberikan yield 50% dalam 4 bulan? Dan dalam 4 bulan ini ibaratnya kita nggak perlu ikut heboh-hebohnya market gitu ya. Jadi kita beli, habis itu simpan. Cek lagi setelah laporan keuangan terbaru keluar, apakah masih layak hold atau tidak. Jadi ketika kita menggunakan kaidah value investing ini, kita tetap bisa tenang melakukan rutinitas pokok lainnya. Kita bisa ngantor dengan tenang, kita bisa menjalankan bisnis konvensional kita dengan tenang daripada mikirin hebohnya bursa setiap hari gitu. Jadi sekali lagi ya, 4 bulan ini adalah jangka waktu yang pendek dengan kenaikan yang sangat signifikan, 50%. Ini buat saya sudah bagus banget. Ya. Nah, kemarin diskusi kita mengenai kepemilikan saham ya, kepemilikan saham di saham MPMX ini. Yang akan saya soroti adalah di 3 kepemilikan ini ya. Jadi selain dimiliki oleh Saratoga, jadi Saratoga perusahaannya Bang Sandiaga Uno ini ya memiliki 52% MPMX. Selain itu ada Claris Investment dan Morning Light Investment, di mana masing-masing memiliki 6% dan 15% saham MPMX. Jadi kalau kita lihat ini adalah perusahaan asing ya, perusahaan asing, di mana kalau kita lihat kata-kata seperti LTD, PTI gitu, kira-kira itu adalah perusahaan asing. Ini posisi per Juni, ini posisi per Juni 2020 ya, posisi Juni 2020. Kemudian posisi Desember 2020 kepemilikannya sudah berubah ya. Jadi Morning Light Investment yang tadinya memiliki 15% saham MPMX tinggal 10%. Ya, tinggal 10%. Kemudian Claris Investment sudah tidak ada dan publik sudah memiliki 31%. Nggak sampai di sini saja teman-teman sekalian ya. Per posisi kuartal 1 2021, 2 big fund tadi itu sudah nggak ada dan kepemilikan di publik itu bertambah menjadi 41%. Ya, jadi bisa kita bilang kan kira-kira seperti ini. Bandar-bandar asing nih jualan, yang nampung retail kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan karena 2 perusahaan tadi itu merupakan salah satu pemegang saham pengendali di mana kepemilikannya di atas 5%, maka setiap kali transaksi saham ini dia harus melaporkan ke bursa. Jadi kita bisa lihat nih di harga berapa mereka jualan gitu ya. Ini yang pertama ya, tahapan pertama. Waktu itu mulai bulan Oktober ya, jadi saya temukan laporan ini di bursa. Mulai bulan Oktober 2 perusahaan tadi sudah mulai melakukan penjualan dari saham MPMX ya, di mana kita lihat harga rata-rata jualnya itu di sekitar 380-an. Ini bulan Oktober ya. Awal Oktober sampai pertengahan Oktober, kira-kira mereka jualan di harga 380-an. Nggak berhenti sampai sini. Bulan Novembernya ya, di bulan berikutnya mereka masih jualan dengan harga jual rata-rata di 300 sampai 480-an. Ya, jadi ini bulan November mereka tetap jualan dari harga 300 sampai 480-an. Nggak berhenti sampai di sini. Bulan Desembernya mereka masih jualan di range harga antara 450 sampai 460 ya, dari awal Desember sampai pertengahan Desember. Dan juga nggak berhenti sampai di sini ya, sampai akhir bulan Desember. Sampai akhir tahun 2020 mereka masih rajin jualan, di mana penjualannya sampai di harga 590-an. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, makin mereka jualan makin harganya naik gitu. Kemudian di bulan Desember sampai dilanjut bulan Januari mereka masih jualan di harga range 500-an gitu. Dilanjut sampai pertengahan Januari, di mana range harga jualnya masih di harga sekitar 530-an. Dan akhirnya lanjut sampai akhir Januari, di mana range jualnya di harga 500-an. Di bulan berikutnya, Februari 2021, mereka tetap masih jualan dengan range harga antara 513 sampai 523.
Nah, jadi bayangkan teman-teman sekalian ya, jadi ketika kemarin bulan Januari kami upload video MPMX saat bandar-bandar asing tadi, 2 perusahaan besar tadi jualan, justru kita yang nampung gitu ya. Justru kita retail ini yang menampung jualan mereka. Tapi ternyata, sekali lagi ternyata ketika mereka sudah habis bersih menjual saham-saham mereka, harga sahamnya justru naik sampai sekarang. Nah, saya sendiri tidak tahu apa alasan mereka menjual saham MPMX ini, karena ya di harga 500-an pun ya menurut saya ini perusahaan masih murah gitu ya. PBV masih 0,3, kemudian perusahaannya kinerjanya membaik, saya nggak tahu. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ini dugaan saya saja, karena per posisi Juni 2020 kemarin perusahaan mengakuisisi anak perusahaan, jadi menambah kepemilikan saham di PT AMPM ya. Nah, ini karena perusahaan mengeluarkan angka atau mengeluarkan uang yang tidak sedikit, sekitar 332 miliar rupiah. Ya, jadi saat tahun 2020 kemarin, saat kondisi krisis, cari bisnis sedang susah, justru perusahaan ekspansi, kira-kira seperti itu. Yang membuat mungkin untuk sebagian investor ini nggak nyaman gitu. Harusnya perusahaan tetap memegang cash dulu, ya untuk bertahan, tapi kenapa malah MPMX ini berekspansi, kira-kira seperti itu. Tapi menurut saya akuisisi ini bagus gitu. Kenapa? Karena akuisisi ini walaupun PT AMPM ini memberikan kontribusi yang kecil terhadap pendapatan perusahaan, tetapi memberikan kontribusi yang besar terhadap laba bruto maupun laba bersihnya. Ya, kenapa? Karena net profit marginnya besar. Ya, dimana kalau kita lihat di sini ya, per posisi 31 Maret 2021 dengan pendapatan hanya 67 miliar rupiah saja bisa menghasilkan laba bersih 17 miliar. Ya, jadi bayangkan dengan bisnis utamanya di mana MPMX ini perusahaan distributor ya, distributor motor dan juga spare partnya, yang dimana pendapatannya ini 2,8 triliun tapi hanya memberikan kontribusi laba bersih 87 miliar. Jadi net profit marginnya kecil banget, sedangkan untuk asuransi net profit marginnya besar gitu. Jadi menurut saya langkah untuk ekspansi di bisnis asuransi dengan mengakuisisi PT AMPM ini menurut saya langkah yang tepat. Nah, sekarang kita lihat nih kinerja per posisi kuartal 1 2021, di mana kalau menurut saya kinerjanya membaik ya. Walaupun pendapatannya turun, laba brutonya turun, tapi laba bersihnya naik. Ya, jadi laba bersih yang naik ini ditopang karena adanya sumbangan dari ini entitas asosiasi ya. Entitas asosiasi ini adalah perusahaan multi-finance, jadi pembiayaan motornya. Nah, kenapa perusahaan multi-finance ini dimasukkan dalam pendapatan lain-lain, bukan di aktivitas operasional utamanya? Karena porsi di anak perusahaan yang bergerak di multi finance ini kecil porsinya ya, sekitar hanya 40%. Jadi makanya untuk pendapatan yang diperoleh dari perusahaan multi finance tersebut hanya berkontribusi 40% saja terhadap total laba dari perusahaan multi finance tersebut yang diakui oleh MPMX ya. Jadi menurut saya ini tetap bagus. Ya, menurut saya ini tetap bagus. Dan kalau kita lihat kinerja secara kuartal on kuartal ini juga menunjukkan perbaikan ya. Dimana kalau kita lihat di sini ya, di sini kuartal 2 dan kuartal 3 saat Indonesia krisis ya, perusahaan masih bisa membukukan pendapatan dan juga laba bersih ya, walaupun di kuartal 2 ini sedang puncak-puncaknya pandemi tahun kemarin itu ya. Itu minus perusahaan, minus 156 miliar, tapi di kuartal 3 sudah membaik. Ya, membaik dengan mencetak laba 79 miliar, kemudian di kuartal 4 mencetak laba lebih tinggi lagi 129 miliar, dan di kuartal 1 ini mencetak laba 119 miliar. Jadi menurut saya ini bagus. Ya, bahkan di kuartal 1 2021 ini lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 tahun kemarin. Dan kalau kita lihat valuasi MPMX saat ini pun menurut saya masih murah gitu. Dimana harga 750 itu masih menunjukkan PBV hanya 0,5 kalinya. Ya, jadi masih murah buat saya. Harga 1000 pun itu masih menunjukkan PBV 0,7 kalinya, dan di PBV 1 kalinya itu seharusnya harga saham MPMX berada di angka 1.500.
Jadi di harga 750 sekarang ya menurut saya masih murah gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah beli kemarin ya, sejak video awal kami upload ya sudah hold saja gitu ya. Kemungkinan naik dari kami upload pertama kali sampai ke 1000 berarti sudah akan naik 100%, itu kemungkinan besar bisa terjadi gitu. Ya. Kenapa saya bisa seyakin itu? Karena secara historis harga saham MPMX pernah dihargai di 1.500 puncaknya. Ya kalau mungkin kita nggak seoptimis 1.500 ya, 1.100 pun ini kayaknya juga nyampe gitu nantinya ya. Oke, mungkin itu sekilas review ulang lagi dari saham MPMX ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Teman-teman silahkan join di grup Telegram kami secara gratis, karena di situ saya biasanya juga akan memberikan tips-tips menghadapi market dengan cara klik linknya di bawah ini. Dan juga saya tunggu di webinar tanggal 18 Juni 2021 besok. Ya, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.